sih sebenarnya kayak tiap kali ngambil film kan biasanya ya kerjain aja berusaha semaksimal mungkin tapi ternyata dapat apresiasi di Italia ya bersyukur banget. Tapi itu jadi acuan kamu nggak sih untuk mungkin lebih selektif dalam memilih peran atau Em, Sebenarnya kalau selektif sih enggak ya, aku lebih memilih film-film yang memang begitu baca skenarionya aku tergugah gitu kerjanya. Laura, tapi tantangan terbesar menjadi biarawati itu seperti apa sih bagi kamu sendiri? Banyak sih tantangan di sini karena perlu skill-skill yang aku nggak punya. Misalnya kayak ya main gitar, terus nyetir mobil pickup, terus syutingnya juga di sebuah daerah yang aku belum pernah datengin sebelumnya. Tapi ketika ngejalanin hari-harinya ternyata terasa mudah karena orang-orang di sana benar-benar membuka tangan banget untuk menerima kami sebagai filmmaker di Sumba. Laura ada pengalaman religius nggak memakan biarawati atau mungkin akhirnya juga berdampak ke kamu? Sebenarnya setiap film selalu membawa pengalaman spiritual yang lebih lagi, terutama di film ini sih membuka kacamata aku melihat bagaimana realita di Sumba, bagaimana anak-anak di sana ada yang terpaksa bekerja sampai nggak sekolah, terus banyak juga yang terlibat akhirnya ikut joki kuda segala macam. Jadi itu benar-benar aku ngelihat sesuatu yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Dan ya semoga ke depannya keadaan bisa semakin baik ya perekonomian di sana. Kak, ini bareng aja. Nggak ada sih sama sekali kepikiran untuk setiap kali memerankan sebuah film tuh dapat kayak apresiasi penghargaan, tapi begitu dapat ya senangnya luar biasa. Jadi aku nggak pernah nargetin ke depannya pokoknya tiap kali main film harus ada penghargaan gitu, nggak pernah sama sekali. Yang penting aku ngejalannya setiap proyek yang aku suka, bisa bertemu dengan banyak orang, kenalan dengan orang-orang baru lagi. kalau boleh ceritain nggak tadi pengalaman nyetir pick upnya kayak gimana nih waktu itu? Ini lihatnya depan aja. Ini videonya di depan semua. Ya, Mas, agak mepetnya mas. Nah, gambarnya ntar jelek. Nyetir mobil pickup seru banget karena kalau bukan di film ini kapan lagi aku nyetir mobil pickup di Sumba yang indah walaupun jalanannya pinggirnya jurang tapi kayak adrenalin banget. Aku sampai bilang sama Ikwa sebelahku, malu pakai seat belt ya maaf ya gitu. Tapi ternyata seru banget nyetir mobil pickup. Kalau Ra, mungkin selama di Supa tempat nyobain kulinernya nggak sih atau kebiasaan di sana? Pas di sana, aku sempat kayak datang ke ibu-ibu yang bikin kain-kain Sumba tuh bagus-bagus banget. Sempat belanja kain, sempat ketemu dengan ibu-ibu di sana. Makan Terus, seafood juga ya. oh iya makan seafood di sana baik seafood. Ya itu sih, kebanyakan cuma ngobrol-ngobrol sama ibu-ibu pembuat kain. Tapi nilai edukasi apa sih yang ada di film ini mas? Untuk nilai edukasinya untuk masyarakat? Kita pengen teman-teman semua, khususnya penonton Indonesia, melihat lebih dekat realitas-realitas yang ada di Indonesia, gitu, terutama Sumba, gitu. Belajar tentang kulturnya, melihat lebih dekat situasinya, suasananya, anak-anaknya, dan lain-lain. Mas, hal positif apa sih mas yang bisa diambil dalam film ini mas? Kalau Laura juga hal positif apa yang bisa diambil dalam film ini? Sebenarnya film ini sih menurut aku universal ya. Jadi memang dikemasnya dengan sebagai susta, sebagai agama Katolik, tapi sebenarnya pesan yang ingin disampaikan tuh universal. Bagaimana seorang yang mengalami pergolakan batin dengan keimanannya akhirnya menemukan kembali purpose hidupnya setelah melihat kejadian yang ada di Sumba. Kalau Tentang kemanusiaan juga, kita juga belajar banyak dari anak-anak kecil. Karakter-karakter anak-anak ini mungkin orang-orang dewasa bisa melihat bahwa kejujuran dan kemanusiaan yang dihadirkan oleh anak-anak ini. Laura, gimana syuting di pasar di Sumba? Mungkin ada interaksi apa sama masyarakat di sana? Oh, sempat ngobrol-ngobrol juga kayak misalnya mereka hari-hari buka jam berapa, mereka dari subuh, terus misalnya ada yang anak-anaknya juga ikutan jualan setelah pulang sekolah membantu ibunya jualan. Pasarnya tuh bersih banget ya, pasarnya bagus, bersih, semuanya rapi, tertata, dan ramah-ramah banget semua. Berarti itu kemarin pertama kali kalau Laura ke Sumba kah atau sebelumnya udah pernah liburan Baru sendiri? pertama kali kemarin. Apakah bikin ketagihan buat kesana lagi? Bikin ketagihan banget karena mereka bukan cuma pemandangan yang bagus tapi
juga kehangatan orang-orangnya, terus banyak tempat-tempat yang aku belum sempat eksplor, kayak mereka ada air terjunnya, ada pantainya, jadi kayak pengen sih one day balik lagi. Tapi kesan pertama Laura saat datangnya Sumba apa? Kesan pertama melihat Sumba? Kesan pertama bagus banget, bener-bener kayaknya kamera asal aja semuanya fotogenik gitu.